Ikhwani fil a'izzakumullah. Alhamdulillah, kembali di Sayyidul Ayyam Jum'ah yang penuh berkah ini kita bersama untuk melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita, manakala ia akan berfungsi sebagai pedoman ketika interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak semata-mata Al-Quran sebagai sumber pahala ketika dibaca, tetapi Al-Quran harus difahami, Al-Quran harus dimengerti, Al-Quran harus dipelajari, Al-Quran harus kita dengar, Al-Quran harus kita hafalkan, Al-Quran harus kita amalkan, Al-Quran harus kita dakwahkan. Dengan interaksi demikian, maka Al-Quran akan benar-benar menjadi panduan dalam kehidupan kita. Tetapi jika Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, ia hanya sekedar pemberi pahala kepada kita, tetapi ia tidak akan bermakna sebagai panduan, sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebab mana mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita kalau kita tidak paham akan isi dan maknanya. Maka pada kesempatan ini, di antara kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah keluarga Imran. Satu keluarga yang disejajarkan oleh Allah dengan keluarga para nabi, menjadi pilihan kepada kita, menjadi pilihan untuk dicontoh bagaimana Imran ini sosok keluarga yang memberikan kebaikan-kebaikan hatta saat ini kepada kita semua. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita jelaskan, kisah keluarga Imran yang kita bahas di dalam surah Ali Imran ini adalah Imran ayahnya Maryam, bukan Imran ayahnya Nabi Musa. Karena di dalam Al-Quran sekali lagi, Imran itu ada dua. Pertama Imran ayahnya Nabi Musa, dan Imran ayahnya Maryam atau kakeknya Nabi Isa. Akhirnya kalau kita telusuri bagaimana sejarah atau cerita yang benar di dalam Al-Quran ini, maka begitu lugas Allah memberikan penjelasan kepada kita. Dan kita sampai kemarin di ayat yang ke-37 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika istri Imran itu bernazar bahwa apa yang ada di rahimnya saat itu semoga menjadi seseorang yang menjadi penjaga pelayan di Baitul Maqdis. Tapi sebelum lahirnya, maka Imran telah wafat, dan kemudian Nabi Zakaria lah yang menjadi pengganti dari seorang ayah Maryam untuk merawatnya, untuk mendidiknya, untuk membinanya. Tapi setelah Maryam itu beranjak balik atau dewasa, maka kemudian Zakaria pun menempatkannya di tempat khusus sesuai nazar ibunya, yaitu dekat menyatu di dalam Baitul Maqdis. Di situ disediakan mihrab khusus baginya. Tapi tatkala Nabi Zakaria ketika membawa makanan ke mihrab Maryam, kerap kali ia temukan makanan-makanan buah-buahan yang aneh. Buah-buahan yang seharusnya hanya ada di musim dingin, tetapi pada saat itu musim panas. Kenapa buah-buahan itu ada di mihrabnya Maryam? Atau ketika musim panas, tahu-tahu dia ada di dalam mihrab Maryam itu makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, minuman di musim dingin. Ada sebuah hal yang aneh. Kemudian Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Maka Maryam pun jujur kepada Zakaria bahwa apa yang ia dapatkan itu langsung min indillah, langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya merupakan bukti kepada Nabi Zakaria betapa sebuah asbab itu kadang-kadang tidak menjadi terjadinya sebuah akibat ya. Maka ia pun termotivasi dengan kondisinya yang saat itu sudah menua,
sementara ada kegelisahan dalam dirinya siapakah akan jadi pelanjut dakwahnya untuk melanjutkan dakwahnya. Tetapi kemudian ia pun melihat kondisi Maryam yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tadi makanan itu Allah memberikan yarzuqu may yasha bighairi hisab, Allah berikan rezeki yang tidak diduga, tidak pernah terbersi dalam pikiran. Maka hunalika da'a Zakaria di dalam ayat ke-38, dengan sebab itu kemudian Nabi Zakaria pun termotivasi berdoa kepada Allah di dalam kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk punya anak seperti itu, tetapi melihat sesuatu yang terjadi pada Maryam bisa terjadi, maka ia pun tersemangati untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, maka di sanalah Zakaria mencoba berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Maka disitulah Nabi Zakaria optimis di ujung ayatnya, bahkan ia sebutkan innaka sami'ud du'a. Engkau ya Allah pendengar yang bisa memustajab, bisa mengabulkan setiap doa. Panadatul malaikatu huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Kemudian Allah pun mengutus malaikat Jibril kepada Zakaria untuk menyampaikan bahwa doanya telah dikabulkan dan dia akan mendapatkan seorang anak sesuai dengan apa yang dia minta. Dan anak itu, Yahya itu, musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyan minas salihin. Di ayat 39 surah Ali Imran ini Allah katakan, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, memberikan berita gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang putra bagimu, yaitu Yahya. Allah langsung yang memberikan nama Yahya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Zakaria mendapatkan berita gembira ini, bahkan disebutkan oleh Jibril dengan namanya, maka Nabi Zakaria berucap, qala rabbi anni yakunu li ghulam. Ya Tuhanku, benar ini aku akan dapat anak? Wa qad balaganil kibaru, sementara aku sudah sangat tua. Wa amrati akhir, sementara istriku juga mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka Allah pun berfirman kepadanya, demikianlah Allah berbuat apa saja yang ia kehendaki. Kun fayakun, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Qala rabbi ja'alli ayah. Maka Nabi Zakaria pun ingin berita gembira itu terbukti dan mendapatkan tanda-tanda apa yang menjadi keyakinan Nabi Zakaria bahwa dia nanti kala akan punya anak. Maka Allah mengatakan ketika ia berdoa, qala rabbi ja'alli ayah, di ayat yang ke-41, ya Allah, berilah aku satu tanda bahwa istriku mengandung. Maka Allah pun qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Maka di antara tanda bahwa istrimu nanti mengandung itu, kamu tidak bisa berkata-kata, kamu tidak bisa bermuhadatsah, kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali dengan ramza, dengan isyarat. Maka ini di antara tanda-tanda isyarat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria kelak akan punya anak bernama Yahya, dan istrinya yang mandul dan tua itu akan melahirkan atau mengandung dan akan melahirkan putra yang telah Allah sampaikan kepadanya. Maka benar terjadi, ya. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka Nabi Zakaria pun terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk senantiasa bertasbih di waktu petang, di waktu pagi. Bukti rasa syukurnya kepada Allah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi dalam surah Ali Imran ini sekali lagi ada kejadian 3 kelahiran yang ajib, yang ajaib, yang Allah betul-betul berikan sesuatu yang sebelum dalam pandangan manusia tidak memungkinkan. Yang pertama, lahirnya Maryam dari seorang istri Imran. Yang kedua, lahirnya Nabi Isa dan dari Maryam, dan lahirnya
anak dari istrinya Nabi Zakaria, yaitu Yahya. Jadi akhirnya izakumullah. Kemudian ayat selanjutnya di ayat yang ke-42 Allah berfirman, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Jadi setelah selesai kisah Nabi Zakaria, jadi karena Nabi Zakaria itu mengambil Maryam sebagai anak angkatnya, karena dia tidak punya anak, maka Allah pun membalas keikhlasannya merawat Maryam, merawat anak angkatnya itu dengan Zakaria diberikan seorang anak. Jadi akhirnya azakumullah, di dalam Al-Quran itu untuk mendapatkan anak itu ada 3 cara yang bisa kita baca di dalam beberapa ayat. Yang pertama adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi memperbanyak istighfar itulah cara kita untuk mendapatkan anak. Dalam surah Nuh ayat 10. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan anak itu sebagaimana cara Nabi Zakaria, yaitu ia mengambil seorang anak dari saudaranya, dari sepupunya. Karena istri dari Imran ini adalah keluarga Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan bibinya, ada yang mengatakan saudara perempuannya. Maka ia mengambil anak dari saudaranya, yaitu Maryam. Ia rawat Maryam, tetapi kemudian Allah pun mengabulkan doanya untuk mendapatkan anak, sehingga ia mendapatkan anak bernama Yahya. Kemudian cara yang ketiga di dalam Al-Quran itu bagi mereka yang tidak punya anak, sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah menua, sudah mulai khawatir ya siapa yang akan menjadi pelanjut dakwahnya, yang akan melanjutkan estafeta perjuangan yang ia gagas, yang ia laksanakan selama itu, maka ia pun mengadu kepada Allah. Kemudian istri dari Nabi Ibrahim itu pun mendengar doa-doa Ibrahim terus tentang anak, maka ia pun merelakan suaminya untuk menikah lagi. Maka Sarah pun ikhlas Ibrahim menikahi Hajar. Tetapi apa yang terjadi? Keikhlasan Ibrahim menikahi Hajar, keikhlasan Sarah ya menjadikan Hajar sebagai madu, maka Allah secara kontan pun memberikan jawaban. Kemudian Sarah pun di usia tua, ia pun mengandung buah dari keikhlasannya, memberikan izin kepada suaminya untuk menikahi seorang yaitu Hajar, dan dengan Hajar Ibrahim punya anak Ismail, dengan Sarah Ibrahim punya anak yaitu Ishak. Jadi jamaah mulakan Allah, ada 3 cara bagaimana kita ingin punya anak ya. Mungkin Bapak Ibu pastilah tahu mana yang paling dipilih ya. Apakah dengan istighfar, apakah dengan mengambil anak, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan anak juga kepada kita, atau kita rela untuk menikahkan suami kita dengan yang lain, dan dari keikhlasan kita itu Allah pun memberikan kita anak. Jamaah mulakan Allah, di dalam ayat ini, ayat ke-43, kita berpindah kepada kisah Maryam. Jadi kisah Nabi Zakaria dia sudah punya anak yaitu Yahya. Ya Maryam uqnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi di ayat 42, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Setelah Allah memilih keluarga Imran, maka diulang lagi pilihan Allah itu kepada Maryam. Sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam dan membersihkanmu, mensucikanmu, wastafaki, melebihkan kamu, ala nisa'il alamin, dari perempuan yang lainnya. Maka jamaah yang dimulakan Allah, saudara yang dimulakan Allah, Maryam ini di antara 4 wanita yang menjadi penghulu, yang akan menjadi panitia penyambut di saat kita akan masuk ke surga. Yang pertama adalah Maryam, kedua adalah Asiyah istrinya Fir'aun, yang ketiga adalah Khadijatul Kubra istrinya Rasulullah yang pertama, dan anaknya Rasulullah Fatimah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 4 perempuan ini adalah 4 perempuan yang istimewa ya, di antara wanita-wanita lainnya. Maka ketika Allah mengatakan kepada Maryam, ingatlah ketika Jibril berkata, hai Maryam, ya, Inna Allah astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, watahharaki, ya, dan Allah mensucikanmu, wastafaki, Allah melebihkanmu, ala nisa'il
ala nisa'il alamin. Kemudian ya Maryam uqnuti, maka Maryam pun terus sujud ibadah rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim yakhtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada Maryam satu berita yang mungkin akan menghentak Maryam, bahwa dia akan diberikan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam kisah selanjutnya tentang Maryam ini, bagaimana ia melahirkan, bagaimana ia kemudian merawat Nabi Isa, dan bagaimana Isa kemudian menjadi seorang nabi, akan kita lanjutkan pada bahasan kita berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.